Nah, di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya. Ya, kenapa? Karena mesti TMT-nya ada. Nah, konsepnya itu nanti bisa diangkat melalui mekanisme pengadaan P3K. Ya, P3K. Kemudian yang bersangkutan itu seleksinya bisa melalui CAT BKN. Ya, karena CAT BKN ini memang sampai saat ini dipakai untuk rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K, semuanya. Penataan tenaga non ASN yang selama ini memang baru trending untuk dibicarakan, baik itu di media sosial maupun di acara-acara lain, terutama bagaimana nasib dari tenaga non ASN yang saat ini sudah ada di database maupun yang belum ada di database BKN. Tentu kita harus mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pada saat kita menyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ada beberapa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada saat itu agar memasukkan salah satu klausul pasal yang mengatur, yang mengamanatkan untuk melakukan penataan tenaga non ASN yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Tentu pada saat pembahasan itu diskusinya memang agak serius, karena ada beberapa yang perlu disepakati antara pemerintah dengan anggota dewan. Memang PR kita untuk melakukan penataan non-ASN, baik itu yang tenaga honorer kategori 2 atau yang non tenaga honorer kategori 2, itu sepertinya dari awal sampai dengan sekarang ini belum selesai-selesai. Banyak yang memahami bahwasanya untuk penataan itu dimaknai adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, sehingga banyaklah keinginan yang saat ini disampaikan kepada Pak Menteri maupun ke BKN. Mereka itu baik yang ada di database maupun yang belum ada di dalam database untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kalau tidak bisa menjadi PNS, ya menjadi P3K. Ya, jadi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 itu 1,7, karena sudah dikurangi seleksi-seleksi sebelumnya dari 2021, 2022, dan 2023. Jadi undang-undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer, untuk sektor tertentu dengan skema paruh waktu yang tidak bisa diterapkan di beberapa formasi termasuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu penataan ini menyeluruh melalui rekrutmen tahun 2024 yang insya Allah nanti akan dilakukan setelah seleksi sekolah kedinasan dan sekolah calon pegawai negeri sipil dilakukan, maka yang terakhir akan kita lakukan seleksi untuk P3K khususnya dari tenaga non ASN dan tenaga honorer kategori 2. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada saat rekrutmen tahun 2024 ini kita tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus melalui 3 seleksi: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Jadi kita tidak mungkin melanggar regulasi yang sudah ditetapkan hanya semata-mata untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN dan kategori 2 yang belum sempat diangkat. Jadi pada prinsipnya ada 2 kriteria yang nantinya akan dimasukkan di dalam database BKN pada saat itu. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 1 yang terdaftar dalam database kategori 2, yang terdaftar di dalam database BKN. Jadi untuk pendaftaran tenaga
pendataan tenaga honorer kategori 2 itu memang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu selesainya. Kemudian yang kedua itu adalah pegawai non-ASN di luar tenaga honorer kategori 2 yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi sekali lagi Bapak semuanya, pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada 2 jenis. Kategori 2 yang belum diangkat dan yang kedua adalah non-ASN. Nah, untuk selanjutnya di dalam surat Menpan tersebut ditegaskan kembali, dijabarkan kembali. Khususnya yang non-ASN itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN. Yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan APBN untuk yang tenaga non-ASN pusat dan APBD atau APBD untuk yang tenaga non-ASN daerah melalui mekanisme pengadaan barang jasa. Jadi sekali lagi bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga. Jadi betul-betul di dalam belanja pegawai. Ini yang menjadi perhatian. Kalau kita menggunakan istilah tenaga honorer itu sama dengan tenaga honorer kategori 1. Jadi sekali lagi syarat yang terpenuhi harus dipenuhi. Yang pertama adalah sumber gajinya itu bukan dari pengadaan barang dan jasa. Karena di beberapa instansi ada pembayaran gajinya, penghasilannya itu melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi ini tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam database BKN. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini agak berbeda dengan tenaga honorer. Ini lebih dimudahkan. Kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah PPK, ya, kemudian turun pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa kepala sekolah dan sebagainya. Nah, maka di dalam surat Menpan ini dipertegas diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja. Unit kerja dimaknai pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu. Contoh di sekolah, ada kepala sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif. Sehingga dia itu diangkat, ya, itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021. Kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021, tentu ini melanggar ketentuan surat Menpan tahun 2022. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Memang ini menimbulkan permasalahan ketika yang bersangkutan itu dari dulu tidak diangkat-angkat sementara usianya usia kritis. Sehingga ketika nanti diangkat, pada saat dia diangkat menjadi P3K tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Kemudian yang kelima, ada yang ditegaskan di dalam surat Menpan itu supaya tidak multitafsir, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Di situ disebutkan yang tidak termasuk pendataan tenaga non-ASN, artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam database kita. Yang pertama adalah PLU atau PLUD, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Dan yang kedua adalah petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing, karena akan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam
klausul nomor 1 tadi, harus bersumber dari belanja barang dan jasa. Inilah progresnya Bapak Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan di awal. Awalnya 2,355.092 orang. Nah, kemudian melalui proses seleksi sejak 2021, 2022, 2023 itu sudah lulus 571.427, sehingga sisanya 1.783.665. Habis yang saya hormati, tentu untuk menyelesaikan ini memang perlu ekstra hati-hati. Karena dimungkinkan ketika nanti 2024 berakhir, penataan dianggap selesai, tentu masih akan ada mereka menuntut untuk diangkat kembali. Nah, ini saya katakan tadi memang sejak 2005 sampai sekarang sepertinya tidak akan selesai-selesai. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu terutama yang di daerah harus ekstra hati-hati ketika di OPD Bapak Ibu semuanya itu masih banyak tenaga non ASN, baik yang ada di dalam database kita maupun yang belum. Nah, ini khusus Kota Semarang. Jadi ini kondisi 21 Juni 2024 ya. Jadi kalau kita lihat jumlah data non ASN yang ada di Kota Semarang itu 5.225. Nah, saya tidak membawa data untuk kota yang lainnya meskipun Kepala BKD dari kota yang lainnya hadir. Jadi ini yang saya sampaikan hanya di Kota Semarang. Kemudian yang sudah dinyatakan lulus itu 655 atau baru 13,6%. Sehingga sisanya prediksinya yang belum diangkat 4.570. Ya. Terdiri dari untuk kategori 2, honorer kategori 2 itu 4.340 dan non tenaga honorer kategori 2 230. Kami mencoba untuk melakukan prediksi terhadap penataan tenaga non ASN ini berdasarkan jabatan, ya, khususnya di Kota Semarang. Jadi prediksi, namanya juga prediksi Bapak semuanya, moga-moga ini juga tidak terlalu berbeda jauh. Jadi saya sampaikan bahwasanya prediksi sisa non ASN yang belum diangkat itu 4.570 yang ada di Kota Semarang, yang terdiri dari 57% itu administrasi, kurang lebihnya 2.604. Kemudian untuk yang teknis itu 41%, 41,3 itu teknis, itu 1.891. Untuk pendidik 0,5% atau 22, kesehatan 0,9 hampir 1%, yaitu 39 orang, dan penyuluh itu 0,3% atau 14 orang. Ini prediksi berdasarkan jabatan. Sehingga kalau kita lihat yang paling banyak adalah administrasi. Padahal kita tahu bahwasannya pengangkatan P3K itu hanya boleh menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan fungsional. Sehingga pemerintah harus berpikir bagaimana caranya mereka yang administrasi ini bisa diangkat menjadi P3K. Maka nanti kebijakan yang akan muncul dimungkinkan P3K itu boleh menduduki jabatan pelaksana. Ini sebetulnya pemerintah itu sudah optimal sekali untuk bisa menyelesaikan tenaga non ASN ini dan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ya, ini selalu kita lakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan Pak Menteri. Bapak yang saya hormati, jadi kalau kita lihat bahwasannya jumlah yang kedua itu yang paling banyak adalah teknis. Ya, teknis itu 41,3% tersendiri.
Nah, inilah prediksi berdasarkan jabatan untuk tenaga non-ASN yang belum diangkat. Ya, lanjut. Bagaimana konsep kedepannya? Jadi kita perlu membuat suatu konsep kebijakan untuk penataan tenaga non-ASN. Jumlahnya tadi saya sebutkan 1.783.665. Tentu semuanya harus ditetapkan formasinya terlebih dahulu, dan itu sudah ditetapkan. Tentu kita mencoba untuk mengakomodir mereka yang belum diangkat menjadi PNS maupun P3K, sementara sudah masuk ke dalam database BKN yang ditutup 31 Desember 2022. Ini sering saya sampaikan supaya jangan ada lagi instansi yang membuat surat kepada kepala BKN untuk memasukkan nama-nama tenaga non-ASN ke dalam database BKN. Jadi itu sudah selesai. Ya, kalau saya sampaikan sudah tidak mungkin dibuka lagi. Sistem sudah terkunci. Sehingga kalau sekarang mereka belum ada dalam data BKN, database BKN, ya kita belum tahu kebijakan selanjutnya. Yang pasti yang kita laksanakan sesuai dengan arahan Presiden. Ya, arahan Presiden jelas sekali di situ. Tadi saya kasih warna merah yang ada di dalam database BKN. Nah, konsepnya itu nanti bisa diangkat melalui mekanisme pengadaan P3K. Ya, P3K. Kemudian yang bersangkutan itu seleksinya bisa melalui CAT BKN. Ya, karena CAT BKN ini memang sampai saat ini dipakai untuk rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K, semuanya. Bahkan formasi olahraga pun, ya kayak kemarin siapa Ginting, kemudian Jojo dan sebagainya, ya kalau dia mau diangkat PNS tetap tes di BKN, karena tidak mungkin pengangkatan menjadi ASN itu tanpa melalui mekanisme seleksi. Kalau yang bersangkutan nanti memenuhi syarat, maka dia diangkat. Ya, diangkatnya itu bisa mekanisme penuh waktu dan paruh waktu. Tapi tadi Pak Kepala BKD, Pak Johar sudah menyampaikan bahwasanya di BKN di Kota Semarang itu diupayakan semuanya diangkat penuh waktu, ya Pak ya. Sepanjang memang anggaran untuk gaji yang diangkat itu tersedia. Nah, Bapak yang saya hormati, yang terakhir ya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat rapat dengar pendapat next dengan DPR khususnya Komisi 2 itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terhadap 1,7 tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum diangkat, perlu dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh BKN dan BPKP. Ya, jadi ini perlu kami sampaikan. Saya tidak melihat kebijakan selanjutnya nanti bagaimana, tapi perintah kepada BKN dan BPKP alhamdulillah sudah selesai dilakukan terhadap 1,7. Selesai hari Jumat kemarin. Saya tinggal membuat surat kepada Pak Menteri hasil dari verbalnya. Ya, nanti kebijakan selanjutnya apakah yang diangkat yang bagaimana, tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya. Nah, Bapak yang saya hormati, pelaksanaan verbal ini supaya objektif, ya BKN sudah membangun aplikasi. Jadi kita tidak melakukan manual. Kalau manual itu lama banget. Maka kita gunakanlah aplikasi sistem. Kayak CAT itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu sistem. Maka tidak ada lagi namanya titipan-titipan. Tidak ada lagi namanya KKN. Semuanya yang dinyatakan lulus diangkat menjadi calon aparatur sipil negara itu betul-betul oleh sistem memenuhi syarat. Ini kita juga lakukan verbal itu dengan menggunakan sistem. Apa yang di verbal? Yaitu ada 6 kriteria, ya, 6 kriteria.
Kriteria yang pertama itu dari aspek pembayaran honorarium tadi yang saya sampaikan. Sumbernya harus APBD, APBN, dan bukan melalui mekanisme barang jasa. Ya, jadi memang ini agak susah kemarin di awal-awal, harus melihat dokumen satu persatu. Tapi karena ini bukan domainnya BKN, maka yang nomor satu ini dilaksanakan oleh BPKP. Ya, BPKP lebih paham betul terhadap kaitannya dengan aspek anggaran. Yang kedua, kaitannya dengan keputusan pengangkatan dan masa kerja. Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk pengangkatan yang dituangkan dalam surat keputusan itu boleh dilakukan, ditandatangani, ditetapkan oleh kepala unit kerja. Paling rendah, ya, paling rendah. Nah, di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya. Ya, kenapa? Karena mesti TMT-nya ada. Tidak boleh kurang dari 1 tahun 31 Desember 2021. Maka yang di SK itu diangkatnya setelah tanggal 1 Januari 2021 tentu tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, usia. Tadi disebutkan ya minimal berapa 20, maksimal 46 pada 31 Desember 2021, betul, 2021. Kita lihat dari mana? Di situ akan ada data tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Kemudian yang keempat, jabatan. Nah, inilah yang agak lama. Karena apa? Bahwasannya jabatan yang tidak boleh dimasukkan dalam database itu yang tadi saya sebutkan di awal. Contoh misalnya keamanan, driver, ya, kemudian mohon maaf cleaning service dan sebagainya. Ini tidak boleh karena mesti sumber biayanya dari pihak ketiga, bukan dari belanja pegawai. Kalau APBN-nya APBN, tapi bukan dari belanja pegawai. Kemudian yang kelima adalah tingkat pendidikan. Ini untuk mengetahui nanti ketika dia diangkat diberikan pangkat berapa. Pangkatnya kan 1 sampai 17 kalau tidak salah, sesuai dengan pendidikan. Sehingga BKN ketika memberikan NIP persetujuannya pertek pengangkatan itu sudah tahu bahwasanya yang bersangkutan itu pangkatnya apa. Dan yang terakhir adalah SPTJM. SPTJM ini harus dilampirkan. Ketika tidak ada SPTJM, maka yang bersangkutan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam database BKN. Nah, Bapak yang saya hormati, tentu hasilnya sudah ada, tapi saya belum bisa expose karena saya harus laporkan ke Pak Menteri terlebih dahulu melalui surat secara tertulis. Kebijakannya nanti tergantung arahan beliau. Beberapa waktu yang lalu sudah juga kita rapatkan bersama beliau, ada beberapa alternatif yang BKN sampaikan. Apakah yang akan diangkat itu 6-6-nya harus terpenuhi semua, ya, atau yang penting memenuhi kriteria berapa? Ini yang sekarang baru kita sampaikan ke beliau untuk didiskusikan bersama. Pada prinsipnya ya, kalau kita lihat dari 6 kriteria ini, memang yang sedang kita temukan ini hanya sedikit yang kami sampaikan. Masih banyak mereka yang saat ini jabatannya itu adalah jabatan itu misalnya diangkat oleh pihak ketiga, berarti dia bekerjanya sebagai pegawai pernah selesai, tetapi harus kita pikirkan karena kita juga menyadari kontribusi para tenaga non-ASN ini terhadap pembangunan khususnya di Kota Semarang atau di daerah yang lainnya itu memang nyata, memang diperlukan, dan kita perlu untuk memperhatikan, membuat kebijakan penataan ke depannya. Saya akhiri semuanya, mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin kurang begitu jelas, karena kalau sudah teknis banget kami mungkin perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para deputi. Ini ada Bu Direktur
pengadaan yang punya pengalaman pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi paham betul problematikanya, permasalahannya, sehingga seolah-olah untuk penyelesaian tenaga honorer ini tidak akan selesai, tidak akan pernah berakhir. Dan diprediksi masih ada kemungkinan nanti masuk di awal tahun 2025 ada keinginan mereka yang belum diangkat tetap diangkat. Tapi fokus kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database BKN. Dan di Semarang kurang lebih 4.000 sebagian. Demikian sekalian, sekali lagi kurangnya lebihnya mohon maaf. Saya Khairi, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.